Shalom, selamat pagi kita semua yang ada, yang boleh diperkenankan oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita dalam keadaan tubuh yang berkati. Dan kita juga, saudara sekalian, satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita yang selalu mencari hadirat Tuhan. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan sebagai berikut. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya. Ditambah ayat 14, ayat terakhir. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu yang memuaskan keinginanmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan suatu nasihat daripada Tuhan untuk kita semua yang saudara sekalian selalu datang kepada Tuhan. Ya. Kita perhatikan saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, yang memperhatikan bahwa hari sudah jauh malam dan hampir siang. Ya, siang sudah dekat. Nah, sebab itu nasihat firman Tuhan, kita perlu menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan dan kita memakai perlengkapan senjata perang. Ini saudara sekalian tentunya mempunyai tujuan maksud penting dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, bahwa memang firman Tuhan mengingatkan bahwa tatkala kita selalu mengiring Tuhan, maka langkah kita semakin jauh, dan firman Tuhan katakan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan yang kita inginkan, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara, memang di hari-hari ini kita orang percaya, kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan permasalahan, tantangan dunia. Memang ya saudara, tantangan yang terjadi sekarang ini atau apa yang sedang kita lihat di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sedang digenapi. Nah, oleh sebab itu saudara, tak dapat tiada kita yang ada, yang hidup di akhir zaman ini, ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus juga ada di dalamnya, menerima segala kenyataan Tuhan, ya. Karena saudara, ya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu saudara sekalian adalah merupakan rancangan keselamatan untuk memberikan hidup kita damai dan sejahtera, memberikan hidup kita kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita terus akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Memang saudara, ya, petunjuk-petunjuk Tuhan dalam ibadah atau pergumulan doa puasa selama 3 hari di Manado, 3 hari 3 malam, saudara, benar-benar Tuhan menyatakan bahwa kehidupan kita di hari-hari ini jangan kita bermain-main, ya. Jangan kita lalai untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan Dia akan segera datang. Waktunya terlalu singkat, saudara. Dan apa yang kita mau cari di dalam dunia ini, ya saudara?
Tuhan katakan, ya, jangan kita lagi terlena dengan segala kemanisan dunia sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Tuhan ingatkan saudara sekalian, memang ya di hari-hari ini kita perlu untuk dekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara. Karena apa, saudara sekalian? Tantangan dunia. Iblis ini, saudara, waktunya sudah sangat singkat. Dia akan ditangkap, dia akan dibelenggu oleh kuasa Tuhan. Dan dia sekarang sedang berusaha mencari pengaruh, mencari orang-orang yang dapat dia bawa kepada kebinasaan, ya. Iblis, saudara sekalian, ya, tugasnya itu, saudara sekalian, ya, adalah mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Dia tidak akan pernah menjamah kehidupan kita, tetapi dengan pengaruh-pengaruh yang ada, ya, dia akan masuk lewat indera-indera kita, lewat mata kita, menawarkan segala keindahan dan kemewahan agar supaya kita bisa terpengaruh. Lewat pendengaran kita, kita mendengar hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang, saudara sekalian, membuat kita mengalami, saudara sekalian, ketidaknyamanan. Itu semua dihembuskan oleh kuasa kegelapan. Nah, iblis ini, saudara sekalian, ya, dia akan mempengaruhi, ya, indera-indera kita sehingga kita bisa terpengaruh, kita bisa terperdaya. Saudara, ya, memang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, selama kita ada di dalam dunia ini, ya, kita memang, ya, menghadapi peperangan. Peperangan yang kita hadapi adalah melawan penguasa yang ada di udara, yaitu iblis. Nah, sebab itu Tuhan katakan, mari kita memakai selengkap senjata Allah, ya. Efesus pasal yang ke-6 ini adalah merupakan senjata kekuatan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat yang ke-10, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Nasihat firman Tuhan, pertama kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Tipu muslihat iblis ini, saudara, memang iblis itu punya hikmat melebihi hikmat kita manusia. Karena dia adalah ular tua, dia adalah malaikat yang suci, kemudian tatkala dia mulai meninggikan diri, dia dicampakkan Tuhan dari sorga, ya. Itu iblis. Jadi hikmatnya tinggi sekali, saudara. Nah, kita ini, saudara sekalian, perlu melawan dia karena dia punya kelicikan yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga, dia datang, dia mencobai tatkala Tuhan Yesus, ya, mengadakan pergumulan doa puasa selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan demikian, iblis pun datang mencobai, ya. Sedangkan Tuhan Yesus pun dicobai, apalagi pengikut-pengikutnya. Kalau Tuhan Yesus bisa menang karena dia adalah firman, dia adalah kebenaran, maka kita pun yang mengikut Yesus, kita pasti akan mengalami kebenangan. Yang penting kehidupan kita, hati kita masih dipenuhi dengan firman. Langkah kita masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pasti kita akan menang. Kalau kehidupan kita jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan, saudara, ya. Kalau kita hanya mengandalkan manusia, kita gagal, ya. Kalau kita hanya mengandalkan harta kita, ya, mungkin, ya, akhir zaman ini kita melihat, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ada yang bermegah karena kekayaan, ada yang bermegah bangga, ya, karena jabatan kekuasaan, sehingga, ya, dia berpikir tidak perlu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang bermegah karena nama Tuhan, bangga hidup dengan Tuhan, ya. Nah, orang yang bermegah atau mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta benda, dia berpikir bahwa untuk kehidupan selanjutnya turun-temurun bisa mungkin dimiliki atau mengalami kejayaan karena dengan berkat yang dia terima. Mungkin penghasilannya terlalu besar, persediaan
simpanan atau fasilitas yang dia miliki itu luar biasa. Ingat baik-baik saudara, bahwa apapun yang ada di dunia ini bisa lenyap, ya. Karena berbicara soal kekayaan, dalam sekejap saja jika bencana datang, ya, maka kekayaan itu akan hanyut, akan tenggelam, ya. Kekuatan kita manusia terbatas, saudara, ya. Kalaupun kita menghadapi badai dan bencana, sekuat apapun kita berdiri, pasti kita akan hanyut, ya. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan tetap berdiri tegak, yang akan selalu beroleh kemenangan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita adalah roh jahat yang menguasai udara, ya. Sehingga saudara sekalian, ya, selama kita ada dalam dunia ini, itu roh-roh jahat selalu datang mempengaruhi kita, mengintimidasi kita, sehingga kita bisa terpengaruh, ya. Sebab itu dikatakan ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini saudara sekalian, kekuatan kita, perlengkapan senjata Allah. Apa itu, ya saudara? Ya, kita lihat, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dengan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berpinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi kita tetap berdiri tegap, berdiri kuat, ya, dan kita berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran mengikat kita, ya. Kebenaran menuntun kita. Berbaju sirah keadilan, ya. Baju sirah keadilan, kebenaran dan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki ini, saudara sekalian, adalah berbicara tentang pendirian. Pendirian iman kita, saudara sekalian, adalah di pendirian, ya, kehidupan tubuh kita ada di kaki. Dan kaki itu secara rohani diibaratkan itu adalah hati kita, merupakan pendirian kita di dalam Tuhan. Karena kalau hati lengah, hati goyah, saudara, maka orang itu akan, saudara sekalian, jatuh, ya. Kemudian, ya, dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, iblis, ya, memberikan kita perlawanan, dia memanah kita. Artinya dia menghembuskan, kuasanya menghembus di dalam kehidupan kita dan kita bisa terpengaruh, ya. Hembusan daripada kuasa kegelapan. Jadi iblis itu punya kuasa, ya. Dia bisa mempengaruhi kita, ya, sehingga kita kadangkala mengalami ketakutan, mengalami ketidakberdayaan, ya. Di dalam ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu adalah merupakan perisai, ya, yang mengelilingi kita. Dan perisai itu kamu akan dapat, sehingga dengan perisai kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu, ya, yang bisa menanggalkan segala apa yang akan dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam suratan Rasul Yohanes, tatkala, ya, Rasul Yohanes mendapat petunjuk Tuhan dari sorga, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima, iman itu mengalahkan semua yang ada dalam dunia ini, termasuk mengalahkan semuh daya iblis. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yaitu iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini
Hanyalah orang yang percaya, orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan dunia. Karena saudara sekalian, dia memiliki kekuatan power dari Allah. Dia punya kuasa Roh Kudus, ya. Dia punya kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau firman dan Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita, maka seperti dikatakan oleh Raja Daud, ya saudara. Dia dituntun oleh firman dan Roh Kudus, ya, terang dan kebenaran memimpin dia sehingga dia tetap berada di tempat kediamannya Tuhan, ya. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Suruhkanlah terang dan kebenaran memimpin aku supaya aku sampai kepada tempat kediaman Allah. Artinya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memang inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti firman Tuhan dan kita harus menerima itu Roh Kudus lewat baptisan Roh Kudus, ya. Kisah 2 diceritakan orang yang menerima Roh Kudus, dia akan diberikan bahasa roh. Bahasa roh ini, ya saudara, adalah bahasa roh, yaitu Roh Kudus yang akan berbicara kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, ini fungsi bahasa roh, ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke 14 ayat yang kedua, firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi saudara, itu bahasa roh itu hanya kita pergunakan tatkala kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan terkadang bahasa roh itu kita, saudara sekalian, tatkala menghadapi sesuatu, ya, yang mengagetkan, mengejutkan, atau tiba-tiba kita terpeleset, tiba-tiba kita berada dalam situasi yang tidak tenang, maka saat itulah kita menyebut, ya, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan situ keluar kata-kata asing, darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kemudian ada disambung dengan kata-kata asing. Ini kata-kata roh, saudara. Jadi otomatis, ya saudara, apa yang terjadi itu dalam kendali Roh Kudus, ya. Kita, saudara sekalian, bisa terkejut, kita bisa kaget melihat segala situasi. Tetapi tatkala Roh Kudus ada, kita akan mengalami ketenangan. Artinya, saudara, Roh Kudus ini sebagai penolong, dia akan memberikan kita ketenangan. Dia akan membuat kita sabar menghadapi segala sesuatu. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus ini sangat penting karena dia adalah, ya, penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan, saudara sekalian, dalam Yohanes pasal yang ke-16 bahwa Roh Kudus itu adalah, ya, pribadi Tuhan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Roh Kudus, saudara, ya. Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita dimanapun kita pergi dan berada. Itu Roh Kudus, pribadi Tuhan, ya. Ayat 26 dikatakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini fungsinya akan memberikan kita kemampuan mengingat apa yang Tuhan pernah sampaikan, bahkan firman Tuhan yang selalu kita dengar, ya. Itu terkadang kita secara manusia kita lupa,
Tetapi Roh Kudus fungsinya dia mengingatkan siapakah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Dia adalah penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saudara harus kita ingat bahwa Roh Kudus ini memberikan kita damai sejahtera. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya saudara. Kita, saudara sekalian, ya, diberikan damai dan sejahtera oleh Roh Kudus, ya. Damai dan sejahtera, saudara sekalian, tidak sama dengan kesenangan, ya. Kesenangan itu adalah, saudara sekalian, secara lahiriah. Tatkala kita merasa diberkati, kita punya segala-galanya, kita akan senang. Tetapi dalam kesenangan itu kita belum dikategorikan memiliki damai sejahtera, ya. Karena damai sejahtera itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, entah kita diberkati materi atau tidak diberkati, kalau ada Roh Kudus itulah kita mengalami damai sejahtera. Banyak orang di luar sana yang hidup dalam kesusahan, tetapi mereka tetap berbahagia, bersukacita karena memiliki Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini, saudara sekalian, ya, fungsinya juga akan memerdekakan kita. Bahkan saudara, Roh Kudus ini, ya, dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa kita akan terbebas dari, ya, hukuman karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kemenangan, ya. Roma 8 ayat 1 dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang menghidupkan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, ya, kita tidak akan lagi mengalami, saudara, apa yang dikatakan pengadilan Kristus. Karena Tuhan sudah menyertai kita selama kita dalam dunia ini. Kita dipagari, kita dilindungi, bahkan kita dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau Tuhan menuntun kita selama dalam dunia, maka sampai ke akhirat pun kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh Raja Daud. Dia, saudara sekalian, selalu minta supaya dia selalu ada di hadirat Tuhan. Bahkan saudara, Raja Daud terbuka kepada Tuhan. Dia katakan, selidiki aku Tuhan, periksa hatiku. Jika ada jalanku serong, tuntun ke jalan yang benar. Dia dalam hidupnya selalu kontrol Tuhan. Periksa saya Tuhan. Kalau ada salah, tuntun aku ke jalan yang benar. Kalau jalanku mulai serong, ya, sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kembalikan kepada jalan Tuhan. Ini, saudara sekalian, perlu kita lakukan di hari-hari ini. Sebab dikatakan hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Kita pun, saudara, hanya mengalami suatu ketenangan kalau kita dekat dengan Tuhan, bahkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ingat saudara sekalian, ya, bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari ini, ya, itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka saudara sekalian, langkah kita ini akan mulus sepanjang hari ini. Bahkan apapun yang akan kita, tantangan apapun yang akan kita hadapi, saudara ingat Tuhan sudah ada di depan, sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, biarlah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu, saudara, ya, dia tidak, ya, sama dengan kesenangan dunia. Karena di dalam Roma pasal yang ke-14, Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu, ya, bukan soal makanan dan minuman yang banyak, tetapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan firman Tuhan begini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Memang ini berbeda dengan logika manusia. Kadang-kala kita mengadakan syukur, acara syukuran, ya, memang kita perlu menyediakan tempat, kemudian saudara sekalian, ya,
apalagi ya dekorasi, bahkan sudah makanan-makanan yang macam-macam, minuman yang macam-macam untuk yang menyongsong tamu yang datang dalam acara syukur. Memang tidak apa-apa saudara ya, kita menyediakan. Tetapi orang pun yang mengalami kekurangan, dia pun akan mengalami ketenangan dalam hidup. Yang penting dia memiliki Roh Kudus ya. Jadi bukan diukur berapa banyaknya makanan ya, minuman yang kita siapkan, tetapi kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara sekalian dalam keadaan apapun. Sebab itu Rasul Paulus katakan saudara sekalian kepada jemaat Filipi, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. 2 kali dia katakan, dan bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Ini saudara sekalian, sukacita tidak dapat diukur dengan kesenangan atau kesulitan ya. Tetapi kuncinya bersukacita. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka inilah kekuatan iman kita. Dalam keadaan situasi, dalam keadaan keterpurukan, kita perlu ada sukacita. Karena sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, mengingatkan hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka kita jangan lupa ya untuk terus cari hadirat Tuhan. Bangun iman kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati, kita mempersiapkan diri, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.